untuk memberikan tausiah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang sangat kami hormati, ini hadir guru-guru saya. Saya selaku alumni IPB, ini tentu saja saya harus mendahulukan penghormatan ini kepada guru-guru saya. Ada hadir Pak Bu Menteri ya, Prof Siti Nurbaya, saya sempat keajar beliau. Ada Prof Vidi, Prof Hadi Susilo. Yang saya hormati Rektor IPB, Prof Arif Satria, Rektor paling inspiratif tahun 2020 ya. Boleh tepuk tangan buat IPB yang keren ini ya. Hadir juga alumni kebanggaan kita, Pak Gubernur Bengkulu, rekan-rekan alumni sebangsa dan setanah air. Pertama saya tentu saja mohon izin menyampaikan berbagai hal terkait dengan topik makna fitri pasca Ramadan ini dengan referensi dari kutipan-kutipan dari agama kami yang saya yakin ini juga selaras dengan keyakinan dari rekan-rekan dari agama yang lain. Saya sekaligus juga dalam kesempatan ini juga menyampaikan Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin atas nama pribadi sebagai murid, juga atas nama pribadi sebagai juga pimpinan institusi Universitas Sultan Ageng Tayasa di Provinsi Banten. Yang kedua, saya mohon izin juga menyampaikan mungkin ada sekitar 9 slide sebagai referensi untuk bahan diskusi hari ini. Dalam rangka memenuhi amanat dari panitia untuk penyampaian materi pada kesempatan halal bihalal pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama tentu saja yang harus kita lakukan, kita ini harus melipatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Kita yang berinisiatif untuk menyambungkan silaturahmi lewat daring, insya Allah ini nilainya sama dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Digambarkan dalam suatu hadis, tidaklah bertemu dua orang manusia dan terjadi berjabatan tangan dengan silaturahmi kecuali setelah melangkahkan pulang terhapus seluruh dosa-dosanya. Nah sekarang ini dengan lewat daring, maka saya kira adaptasi nilai silaturahmi tadi yang disampaikan hadis sama. Jadi tidaklah bertemu kita semua ini lewat daring dalam rangka halal bihalal. Insya Allah setelah selesai kita kembali fitri, nol lagi, diampuni segala kesalahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita semua harus melipatkan rasa syukur kita. Kita telah merasakan, menikmati sebagai generasi yang merasakan langsung ujian wabah COVID-19 di sela-sela kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yang hingga hari ini kita masih juga bersepakat dalam koridor kegiatan yang disebut new normal, karena memang sebetulnya masih belum bisa menghindari secara penuh kita terhadap intaian virus COVID-19. Sebagai gambaran, saya kemarin berniat untuk menyolatkan jenazah sahabat saya di Banten hari Jumat kemarin. Jadi jam 11 saya pantau sahabat saya almarhum dapat informasi akan didatangkan dari rumah sakit dirawat. Biasanya itu
menyolatkan berbarengan dengan ibadah sholat Jumat. Tapi saya dapat informasi ternyata yang bersangkutan harus dikuburkan dengan protokol COVID-19. Jadi sekali lagi kita semua yang hadir hari ini harus bersyukur masih diberikan nikmat kesehatan, kekuatan untuk saling bersilaturahmi, sehingga kita terus menambah investasi amal-amal kebajikan kita. Kemudian yang kedua ini saya sampaikan nih judul sebagai pengenalan. Saya selaku alumni IPB tahun 2009, mohon maaf. Alhamdulillah diberikan amanah menjadi Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nanti sekaligus ini sumbang saran kami menyampaikan gagasan visi untuk pembangunan Untita ke depan itu sebagai kampus yang terintegrasi, smart, dan green yang memiliki daya saing di level ASEAN tahun 2030 dengan value jawara. Kalau di Inggris kan the champion. Jawara itu tampilan ada J-nya tuh jujur, A-nya adil, W-nya wibawa, A-nya amanah, R-nya religius, dan A terakhir akuntabel. Nilai-nilai ini diperas dari ketokohan dua tokoh utama kita, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa, teknokrat sekaligus juga pahlawan nasional, penggagas rekayasa tata kelola air di zamannya, dan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi mohon doa restu dan siap menerima masukan dari seluruh keluarga besar PSL IPB. Jadi kalau main ke Banten, kami siapkan ruang diskusinya. Baik, selanjutnya terkait dengan tema bisa diteruskan di slide yang kedua, yaitu terkait dengan makna fitri kita. Insya Allah ini tidak lebih dari 10 menit. Jadi kita kembali berbuka kembali yang selama ini pada saat ibadah Ramadan ada beberapa yang sebetulnya boleh tapi tidak boleh dilakukan pada siang hari. Maka ada istilah iftar pada sore hari. Itu artinya berbuka. Tapi secara hakikatnya adalah fitrah, kembali ke fitri. Ya. Jadi muslim yang berhasil sukses melaksanakan seluruh rangkaian ibadah Ramadan, maka insya Allah ya, yang bersangkutan yang melaksanakan dengan penuh ketulusan, keikhlasan di bawah atau di era masa COVID-19 itu memiliki kapasitas karakter, tingkat kesabarannya lebih tinggi, tingkat kedisiplinnya lebih tinggi, kemudian kualitas solidaritasnya juga lebih tinggi, ya. Kemudian pemahaman terhadap yang maha mengatur hidup ini, keyakinannya juga lebih tinggi, sehingga kita kembali pada fitrah sebagai hambanya yang ditugaskan dalam pelaksanaan tupoksi aktivitas hidup apapun itu dalam rangka beribadah kepadanya. Jadi ada ayat di kami itu wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Sesungguhnya kita semua diciptakan ini sebagai makhluknya tidak lain dan tidak bukan kecuali sepenuhnya untuk beribadah kepada Yang Maha Pencipta. Inilah makna fitrah sebetulnya. Setelah digodok kemarin sebulan penuh melaksanakan ibadah Ramadan, ditambah lagi dikuatkan kita merasakan langsung wabah ujian COVID-19. Makhluk kecil yang sampai saat ini vaksinnya masih belum dipastikan clear, tapi ini mendorong inovasi-inovasi baru. Saya bangga dari IPB mengeluarkan inovasi-inovasi baru, merumuskan formula-formula vaksin baru. Itu bagian juga dari rasa syukur ketika menerima ujian wabah COVID-19 ini. Ada rekan-rekan dari perguruan tinggi lain, termasuk di Untirta, mendesain formula hand sanitizer, desinfektan, portable untuk cuci tangan yang tidak disentuh dengan basis sensor dan sebagainya. Saya kira ini bagian dari tanggung jawab kita sebagai hamba Allah dalam menyikapi wabah COVID-19, termasuk melipat gandakan soliditas dan solidaritas nilai-nilai kemanusiaan kita. Itulah bukti rasa syukur kita
sebagai manusia yang fitrah, yang lulus dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadan yang baru kita lalui. Ini juga diingatkan sebetulnya dalam Quran surat Al-Mulk ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Engkau ya Allah yang Maha pencinta, ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk, yang maha berkuasa dari segala jenis kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia maha penentu kebijakan terhadap segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kematian dan kehidupan, yaitu dalam rangka apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu sekalian siapa yang terbaik amal kebajikannya. Inilah dibuktikan di masa pandemik ujian COVID-19 ini, ya. Insya Allah para pejuang, ya, yang merelakan waktu, pikiran, dan tenaganya dalam mencari formula vaksin COVID-19, dokter-dokter yang merawat, para perawat, ya, mudah-mudahan yang masih sehat terus dilimpahkan kesehatan. Bagi yang meninggal, ini bagian dari pertunjukan mereka untuk memberikan yang terbaik sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah digambarkan dalam Quran surat Al-Mulk. Jadi sekali lagi, mari kita lipat gandakan rasa syukur kita yang telah sukses, ikhlas melaksanakan ibadah Ramadan dengan seluruh rangkaiannya di tengah-tengah wabah COVID-19. Itu berbagai hal terkait dengan terminologi. Kemudian bagaimana selanjutnya? Sebagai makhluk yang diciptakan untuk beribadah, tentu pelaksanaan ibadah puasa kita senantiasa dalam koridor beribadah dengan segala dampaknya penguatan karakter jati diri sebagai manusia, yaitu dalam rangka mencapai target takwa. Jadi takwa. Jadi sesungguhnya diwajibkan kalian semua untuk berpuasa itu agar kalian semua menjadi bertakwa. Ini bisa ditayangkan di slide kedua kalau dimungkinkan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sesungguhnya wahai orang-orang beriman, diwajibkan kalian berpuasa ibadah Ramadan dengan seluruh rangkaian ibadahnya sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian semua bertakwa. Takwanya ciri-cirinya adalah terimplementasi dalam kehidupan pasca Ramadan. Kita dilatih lebih disiplin, lebih punya kualitas kejujuran, lebih sabar menghadapi berbagai ragam cobaan, lebih rendah hati, ya. Kemudian juga memiliki soliditas dan solidaritas yang tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, cinta damai, termasuk juga lebih profesional, ya, lebih profesional. Jadi bagi yang lulus ibadah Ramadan kemudian kembali bertugas pasca ibadah Ramadan, insya Allah akan lebih profesional karena memahami, sudah dilatih dengan tingkat apa yang disampaikan dalam istilah agama kami itu ihsan. Ihsan itu profesional, ya, nanti kita lanjutkan dulu di slide yang keempat, bisa diteruskan. Bagaimana konsekuensi sebagai kriteria yang memiliki karakter tadi yang sudah disebutkan sebagai manusia yang bertakwa sebagai buah dari proses pendidikan di bulan Ramadan. Karena ini juga mengikuti perintah agar kita semua, langkah yang awal adalah seluruh yang kita rasakan proses rangkaian ibadah Ramadan tahun ini di tengah-tengah COVID-19 harus mendorong kita sepenuhnya keyakinan bahwa ada yang maha kuasa dari klaim manusia-manusia yang merasa adik kuasa, ya.
COVID-19 virus kecil, vaksinnya sampai sekarang masih dicari formula, belum ketemu karena ada yang maha kuasa. Kita harus nikmati. Apa langkahnya itu? Harus segera wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Langkah pertama, kita harus segera berinisiatif untuk mencari ampunan dari Tuhan dan mengingat surga, kenikmatan yang luasnya seluas langit dan bumi yang hanya akan diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Dilanjutkan dalam ayat selanjutnya, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan, berinfak kebajikan, baik di waktu senang, lapang, maupun di kala sempit, susah. Bagi yang dalam tidak waktu lapang dalam harta, punya pikiran, tenaga, inisiatif, maka itu luangkan waktu untuk kebaikan-kebaikan pikiran dan tenaga. Bagi yang punya kelebihan harta, silakan berikan soliditas, solidaritas kemanusiaan bagi masyarakat yang tidak mampu terdampak COVID-19. Kemudian yang kedua, orang yang harus mampu menahan amarahnya dan berinisiatif memaafkan kesalahan orang lain. Itulah kriteria orang yang bertakwa yang nanti harus kita implementasikan di kegiatan pasca ibadah Ramadan. Inilah beberapa hal yang kembali harus kita ingatkan. Bismillah, tahun ini kita telah merasakan langsung ujian wabah COVID-19. Terbukti bahwa tidak ada manusia atau bangsa yang adidaya. Kita ini kecil semuanya. Kita harus lebih mengedepankan keyakinan kita kepada yang maha mengatur, maha pencipta segala sesuatu, dan maha melihara segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan langkah-langkah tadi, yang pertama istighfar, kemudian jadi orang bertakwa. Selanjutnya di slide yang kelima, dipersilahkan rangkaian yang harus kita lakukan ke depan untuk menjaga ruh ketakwaan dari proses ibadah Ramadan yang kita lakukan. Kita kuatkan fondasi rukun agama kita dalam upaya untuk memperkokoh ketakwaan yang sudah kita raih di tahun ini sebelum ajal menjemput kita. Yang pertama adalah keimanan, yaitu hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pencipta dan memelihara segala sesuatu. Harus ditanamkan itu lebih dalam. Itu iman. Kemudian Islam, yaitu ikhlas tunaikan seluruh rangkaian syariat Islam, baik ibadah personal maupun ibadah sosial. Kita lakukan semaksimal yang kita bisa. Yang terakhir yaitu kuatkan konsep ihsan, profesionalisme. Jadi ihsan itu kita ini harus meyakini, menyadari setiap helaan nafas kita, setiap detik itu ada yang mengawasi, yang maha pencipta. Bukan takut karena diawasi oleh Komisi Korupsi, KPK. Bukan. Tapi setiap helaan nafas, niat, tindakan, sikap, dan pikiran, tiap detik, baik menggunakan media nyata maupun media sosial, itu semua harus bertanggungjawabkan, ada yang mengawasi. Kita harus menyiapkan sikap, pikiran, tindakan, dan tauladan dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kita, apapun levelnya. Saya kira ini beberapa hal dari hikmah yang harus kita yakinkan ke depan untuk terus lebih baik. Terus terakhir, ada slide terakhir, saya rasa ini sudah 2 slide lagi, kami silakan. Kalau kekuatan tadi lebih kokoh, maka ini hal-hal yang bisa tumbuh di setiap insan manusia, ya, kemampuan-kemampuan yang dengan pembekalan 3 kekuatan fondasi tadi, kita akan menjadi senantiasa orang yang ingat kesalahan dan kelemahan kita untuk senantiasa bertobat. Kemudian orang yang senantiasa akan terus mengindahkan perintah-perintah agama, baik ibadah personal maupun ibadah sosial. Kita akan senantiasa bersikap adil dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemudian juga senantiasa sabar, ya, tekun dalam menghadapi berbagai ragam ujian. 1 slide terakhir, kami silakan, karena udah 2 menit lagi nih, punten.
Inilah gambarannya. Jadi apa yang kita alami saat ini sebetulnya sudah dicanangkan dalam kaidah agama kita. Ini Al-Baqarah 214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka, kemiskinan, kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga hampir membuat tidak sabar Rasul dan orang beriman pada saat itu. Kapan datang pertolongan Allah, ya Rasul? Lalu ditegaskan, ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah yang Maha Kuasa itu amat dekat. Inilah gambaran ke depan, kita terus tingkatkan fondasi kekuatan iman, Islam, dan ihsan kita sebagai manusia bertakwa dengan segala konsekuensinya, dan optimis wabah COVID-19 dengan segala inovasi, pembelajaran, kreativitas, dan sebagainya. Di slide terakhir, insya Allah kita akan bisa lewati masa-masa sulit ujian COVID-19 ini dengan tetap teguh sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatanan baru ke depan sebagai Muslim, ya, sebagai umat beragama, tentu harus juga beradaptasi kita sesuai perintah agama. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga soliditas dan solidaritas kemanusiaan, jaga alam dan lingkungan. Ini perintah agama semuanya. Apa yang dicanangkan di era new normal, ya, tetap protokol COVID-19 harus dijaga dalam setiap aktivitas. Ini ada perintah agamanya. Mukmin yang kuat lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Jaga kesehatan kita, perintah agama. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Cuci tangan. Jangan lupa pada saat kita berpotensi mungkin tidak suci atau tidak bersih. Makan rezeki makanan yang halal dan thayyib. Thayyib itu bermanfaat, berfaedah, tambah gizi, energi. Jangan makan makanan yang berpotensi menimbulkan penyakit. Ini adalah kaidah agama. Kita implementasikan di era new normal menghadapi wabah COVID-19 ini. Terakhir, slide terakhir. Satu lagi slide, kami persilahkan. Ini mohon izin 1 menit. Sebagai penutup, tentu kita harus bangun optimisme dalam perjalanan kehidupan mendatang yang mungkin masih tersisa di umur kita saat ini, yaitu dengan terus memperkuat keyakinan keimanan kepada Zat yang Maha Adikuasa. Ya, kalau lihat potret Amerika sekarang ternyata rapuh juga itu tatanan sosialnya. Ya, begitu digoncang COVID-19. Kita punya keyakinan yang kuat. Indonesia tidak mungkin seperti yang terjadi di daerah-daerah lain. Kalau kita punya kekuatan keimanan, Islam, dan ihsan. Ya, mari kita tingkatkan terus kekuatan iman, Islam, dan ihsan kita sebagai tatanan normal kehidupan baru dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya kira ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas undangan silaturahminya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada yang kelebihan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak, ya, sekaligus senior saya juga. Siap. Alhamdulillah, Ya, Pak Rektor, alamin mohon bisa maaf.